Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas mengenai materi bakteri. Mungkin kalian semua mungkin tahu gitu apa sih mengenai bakteri. Mungkin sangat lumrah gitu di kalangan lingkungan kita itu membahas dengan bakteri. Di sini saya akan membahas mengenai bakteri. Yang pertama itu membahas mengenai bakteri ya. Untuk pembahasan materi yang sekarang itu, yang pertama itu kita akan membahas ciri-ciri bakteri. Itu ada macam-macam sel dan bentuk-bentuk sel bakteri seperti itu. Yang kedua itu cara hidup bakteri. Yang ketiga itu cara reproduksi bakteri. Yang keempat klasifikasi bakteri. Yang kelima ada isolasi bakteri. Dan yang keenam ada peran bakteri. Apa sih itu bakteri? Ada yang tahu bakteri itu apa sih? Apakah sama dengan kuman? Apakah sama dengan virus? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, kita akan bahas sama-sama. Kita akan membahas ciri-cirinya terlebih dahulu sama struktur dari bakteri itu seperti apa. Maka nanti akan ketahuan apa sih itu bakteri seperti itu. Yang pertama itu ada ciri-ciri bakteri. Ada yang tahu bedanya sel prokariot dan sel eukariot? Kira-kira bakteri termasuk sel prokariot atau sel eukariot? Ada yang tahu? Ya, sel bakteri itu termasuk dalam sel prokariot. Sedangkan eukariot itu seperti kita. Sel kita, tubuh kita itu termasuk sel eukariot. Nanti kita akan membahas struktur dari sel prokariotik itu seperti apa dan sel eukariotik itu seperti apa. Sebelum ke sana kita akan membahas mengenai ciri-ciri bakteri tersebut. Yang pertama itu ciri-ciri bakteri. Untuk ukurannya sendiri boleh diperhatikan, ukurannya itu 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya itu dari 1 sampai 20 mikron. Jadi ini sangat kecil sekali gitu, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Yang ketiga, ia mempunyai dinding sel. Beda dengan virus. Jadi bakteri ini mempunyai dinding sel. Dinding sel nanti dibagi lagi gitu. Ada dinding sel yang tebal dan ada yang tipis gitu, yang peptidoglykannya. Mungkin nanti akan dibahas lebih jauhnya. Yang keempat itu hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop itu. Jadi kan karena dia ukurannya sangat kecil, maka harus dibantu dengan menggunakan mikroskop karena mata kita terbatas, tidak bisa melihat ukuran bakteri seperti itu. Yang kelima itu uniseluler atau bersel satu, beda dengan tubuh kita bersel banyak atau multiseluler, sedangkan sel bakteri itu hanya mempunyai satu sel saja, yaitu disebut dengan uniseluler. Yang keenam itu prokariot. Mengapa dia masuk kepada prokariotik? Karena dia tidak mempunyai membran inti. Sedangkan eukariot dia mempunyai membran inti. Yang ketujuh dia bersifat kosmopolitan. Apa sih itu kosmopolitan? Yaitu habitat meliputi daerah yang luas karena dia bisa hidup di mana saja gitu. Ada di kain, ada di air. Dia bahkan bisa hidup di keadaan yang panas maupun dalam suasana keadaan yang asin, dia bisa hidup itu. Ada beberapa bakteri yang bisa hidup di keadaan yang
ekstrim seperti itu. Yang kesembilan itu beberapa jenis. Yang kedelapan dulu, hidup secara soliter atau berkoloni. Dia bisa hidup sendiri maupun dia bisa hidup berkelompok. Yang kesembilan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Jadi ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan, maka bakteri itu dia akan membentuk endospora. Jadi intinya saja dia akan membungkus, maka yang lainnya dia akan mempertahankan materi genetiknya agar nanti ketika keadaan yang menguntungkan lagi, maka dia akan berubah lagi kondisinya seperti bakteri yang seutuhnya seperti itu. Sekarang perbedaan anatomi antara prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini bisa dibedakan ya antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Bakteri termasuk kepada sel prokariotik, sedangkan tubuh kita itu selnya itu termasuk pada sel eukariotik. Yang tadi dijelaskan karena dia sel prokariotik karena dia tidak mempunyai membran inti. Bisa dilihat dia tidak mempunyai membran inti yang nukleoid itu di sana. Materi genetiknya itu bersebaran secara acak-acakan gitu, tidak teratur. Itu karena dia tidak mempunyai membran inti. Bisa dilihat pada sel eukariot, dia mempunyai membran inti, maka materi genetiknya itu ada di dalam membran intinya gitu, dilapisi oleh membran intinya. Itu ada nukleus, ada plasma nukleolus yang kecil, itu ada membran intinya tuh, itu disebut dengan nukleus. Sedangkan pada bakteri itu namanya nukleoid. Itu bedanya seperti itu. Untuk sel-sel atau organel-organel yang lainnya, dia juga mempunyai membran inti seperti mitokondria, dia mempunyai membrannya yang berlapis. Dan juga ada juga dia itu pada tumbuhan itu ada beda gitu antara sel prokariot dan sel eukariot. Nah, ini untuk macam-macam sel dan bentuknya. Di sini ada beragam gitu untuk bentuk-bentuk dari sel prokariot itu. Sini yang ada yang berbentuk basil. Apa sih itu basil? Yaitu kayak berbentuk batang gitu. Contohnya Bacillus subtilis. Ada juga yang berbentuk kokus. Kokus itu apa sih? Kokus itu seperti bulat atau seperti bola. Contohnya Nitrococcus, bakteri yang membantu penyemburan tanah. Dan juga ada Spirillum atau spiral. Dia berbentuk gelombang seperti spiral. Itu bisa dilihat yang basil, yang satu berarti namanya monobasil, yang dua berarti diplobasil. Misalnya kokus bulatnya satu berarti monokokus, sedangkan yang berdempet dua bulatnya itu jadi diplococcus. Seperti itu bisa dilihat di sini spiral, ada spirosates, ada kokus, ada diplococcus, ada banyak yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, di sini ada dinding sel yang tadi prokariot kan mempunyai dinding sel. Di sini dibagi menjadi dua, ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Gitu. Jadi dinding sel itu terbentuk dari peptidoglikan.
sih itu peptidoglikan? Di sini bisa dilihat ya. Untuk sel gram positif itu peptidoglikannya sangat tebal gitu. Beda dengan bakteri gram negatif. Seperti itu ya, bisa dilihat perbedaannya. Jadi untuk perbedaannya, bakteri gram positif dia mempunyai peptidoglikan yang tebal, sedangkan pada bakteri gram negatif yaitu peptidoglikannya sangat tipis. Ketika dia diberi pewarnaan, maka dia akan menyerap warnanya. Dengan pewarnaan violet, maka dia akan berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif dia akan berwarna merah. Itu antara perbedaannya antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Seperti itu ya untuk perbedaan. Sekarang itu ada flagel, karena bakteri dia itu bisa bergerak, maka dia membutuhkan flagel. Apa sih itu fungsi flagel? Fungsi flagel itu untuk bergeraknya bakteri. Di sini ada perbedaan bakteri berdasarkan flagelnya. Yang pertama itu ada monotrik ya, yang huruf A itu ada monotrik, dia mempunyai satu flagel. Yang kedua itu ada amfitrik, dia memiliki banyak flagel di satu sisi saja. Sedangkan yang C itu lofotrik, dia mempunyai satu flagel di antara satu sudut dengan sudut yang lain, dia mempunyai satu flagel. Sedangkan yang keempat itu ada velitrik, dia memiliki flagel di seluruh tubuh pada bakteri. Sedangkan ada yang tidak mempunyai flagel, ada, namanya itu amfitrik. Namanya itu atrik. Itu tidak, trik itu flagel, maka dia tidak mempunyai flagel. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai cara hidup bakteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.